pidana terhadap terdakwa Ahmad Syaukani dengan pidana seumur hidup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan kembali jatuhkan vonis seumur hidup terhadap salah satu warga binaan Lapas Kelas 2A Tarakan. Mengadili menyatakan terdakwa Ahmad Syaukani bin Ishak terbukti secara sah meyakinkan bersangkutan tindak pidana secara tanpa hak atau melakukan permufakat untuk menerima narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya di atas 5 gram. Untuk kesekian kalinya, warga binaan permasyarakatan divonis menjadi pengendali peredaran narkotika jenis sabu dari dalam Lapas Kelas 2A Tarakan. Kali ini, dari fakta persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tarakan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Ahmad Syaukani dan Eko Setiawan yang masih menjalani masa pembinaan di Lapas Tarakan terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi aktor peredaran narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 kg. Eko, hari ini sehat ya? Vonis yang dijatuhkan terhadap Ahmad Syaukani dan Eko Setiawan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tidak sama. Meskipun penuntut umum Kejaksaan Negeri Tarakan telah menuntut keduanya sama, yaitu 18 tahun penjara, namun Majelis Hakim menilai perbedaan ada pada peran masing-masing. Terhadap terdakwa atas nama Ahmad Syaukani, itu terungkap di persidangan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pidana penjara dengan perkara yang sama dan telah divonis selama 14 tahun. Kemudian terungkap juga di persidangan bahwa dialah yang menggerakkan peredaran narkotika antar negara. Jadi dialah yang memodali, kemudian yang menyuruh orang-orang kawan-kawannya ini untuk mendatangkan narkotika dari Sabah Malaysia masuk ke Indonesia. Namun belum sampai sempat diedarkan sudah tertangkap oleh BNN. Kepada yang bersangkutan, setelah kami bermusyawarah, dituntut dia oleh jaksa selama 18 tahun. Namun menurut kami, si yang bersangkutan ini sudah cukup lumayan berat perbuatannya, sehingga kami bermusyawarah dan menjatuhkan kepada dia pidana penjara selama seumur hidup dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan tidak tobat walaupun sudah di dalam, kemudian melakukan perbuatan narkotika dengan jumlah barang yang lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Jadi kami anggap seumur hidup itu sudah cukup menjerakan dia, termasuk menjerakan orang-orang yang akan melakukan perbuatan yang sama. Nah, terhadap Eko Setiawan, perannya itu adalah orang suruhan daripada Ahmad Syaukani. Dia juga merupakan napi. Kemudian dia merupakan orang suruhan dalam perkara ini. Dia adalah orang suruhan dari Ahmad Syaukani untuk mencari orang yang bisa menjemput di luar. Jadi itu aja perannya. Terhadap perbuatan Eko ini dituntut juga selama 18 tahun. Namun oleh karena pasal 12 ayat 4 KUHP, saya ulangi, pasal 12 ayat 4 KUHP menyatakan bahwa terhadap pidana penjara tidak boleh lebih dari 20 tahun kecuali untuk seumur hidup maupun pidana mati. Nah, terhadap yang bersangkutan akan kami kenakan pidana penjara maksimal yaitu 20 tahun. Namun oleh karena yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara selama 6 tahun, maka kami tidak bisa menjatuhkan pidana lebih yang membuat dia lebih dari 20 tahun, sehingga akhirnya kami menjatuhkan dia pidana penjara selama 14 tahun dengan pertimbangan 14 ditambah dengan 6 tahun yang sudah dijalani, maka dia akan menjalanilah selama 20 tahun. Kepala Lembaga Permasyarakatan melalui pelaksana harian Kalapas Kelas 2A Tarakan saat ditemui di ruang kerjanya enggan untuk dimintai keterangan. Namun pada dasarnya, beliau menerangkan bahwa pihak Lapas Kelas 2A Tarakan telah menerapkan standar operasional prosedur dalam menciptakan Zero Halinar atau HP Pungli dan Narkoba di Lapas Kelas 2A Tarakan. Kejadian ini merupakan konsekuensi dan menjadi contoh bagi warga binaan lain yang melanggar aturan lapas. Selain itu, hal ini juga merupakan bukti komitmen Lapas Kelas 2A Tarakan dalam sinergitas dengan aparat penegak hukum. Dari Kota Tarakan, Tim Liputan Kaltara TV. Kami tutup kembali. Oke.